Lihat nih, Mas pulang bawa ikan gurame gede banget dari kolam. Lumayan banget kan buat lauk makan malam kita. Hehehe, akhirnya kita bisa makan enak. Biasanya kan Mas cuma bawa lele-lele kecil. Bohong, tiga kamu ya Mas. Kamu kenapa sih malam-malam gini malah marah-marah dan ngelempar barang? Malu-maluin aja. Kamu tanya aku kenapa? Mana uang bayar kontrakan rumah kita yang aku simpen di dalam kaleng ini Mas? Kamu ambil lagi kan? Santi, kalau kamu masih ngantuk berat, pulang aja deh. Kasihan banget kamu. Gak apa-apa, serius santai aja sama aku mah. Ini tinggal dikit kok adonan yang belum dicetak. Biar aku terusin sendiri aja gak apa-apa. Ya ampun, Ipe, mana tega sih aku biarin kamu sendirian ngerjain kue sebanyak ini. Aku tuh kasihan banget ngeliat kamu tiap hari banting tulang sendirian demi bisa punya uang buat makan. Ngomong-ngomong, suamimu si Rahmat kok makin kesini makin santai aja ya semenjak kena PHK. Ya mau gimana lagi Santi. Dia kan udah nyoba masukin lamaran kemana-mana. Cuma emang belum rezeki aja. Kasian juga kalau aku tanyain terus tiap hari. Takut dia malah stres dan ngerasa gagal jadi suami. Tugasnya istri kan harus mendukung suami dalam keadaan apapun. Tapi ya tetap aja ada batasnya dong, Peh. Minimal kalau belum dapat pekerjaan tetap, dia bangun subuh bantu kamu ngaduk adonan atau nyari kerjaan serabutan di luar. Ini mah tiap subuh pintu kamarnya ketutup rapet. Suamimu masih ngorok, udah 2 bulan penuh loh dia nganggur total begini. Emangnya kamu nggak capek apa? Sabar dulu aja deh Santi. Ku yakin Mas Rahmat juga lagi pusing nyari jalan keluar buat kita. Moga-moga aja minggu ini dia beneran dapat panggilan kerja dari bengkel Pak Haji ya. Katanya sih dia mau masukin lamaran ke situ. Aduh, kamu tuh bener-bener baik dan sabar banget sih, Peh. Jangan sampai kebaikan kamu ini malah dimanfaatin sama suamimu sendiri. Woi Rahmat, lagi libur kerja nih aku. Hehehe, ayolah berangkat sekarang. Kolam pemancingan punya Pak RT baru aja diisi lele jumbo tuh. Pagi-pagi begini tuh ikannya lagi pada lapar. Mumpung gak panas, mumpung gak panas juga nih, enak banget buat mancing, Mat. Oh beneran Udin, wih mantep betul. Bentar, aku ambil jaran dulu ya. Loh Mas, mau kemana pagi-pagi gini bocoran? Bukannya tadi kamu bilang mau ada interview di bengkelnya Pak Haji? Aduh elah Ipe, bengkel Pak Haji kan buka jam 10 nanti. Ini aku cuma mau ikut Udin sebentar ke pemancingan buat ngilangin suntuk aja Ipe. Pusing aku kalau di rumah nggak ada kerjaan. Nanti kalau dapet ikan kan lumayan banget, bisa kita goreng buat lauk makan. Yo hitung-hitung bantu kamu juga nyari duit. Iya Mbak Ipe, cuma bentaran kok. Nemenin saya doang biar Rahmat gak makin kepikiran sama status penganggurannya itu. Minta uang 20.000 dong buat beli umpan sama sewa lapak mancing. Hehe. Ya udah nih Mas, tapi tolong jangan lama-lama ya. Jam 9 kamu harus sudah pulang buat mandi dan siap-siap ke bengkel. Kamu harus serius dong buat cari kerjanya. Oh, siap istriku yang paling cantik dan pengertian. Yudin, buruan berangkat sebelum lapaknya penuh nih sama pemancingan lain. Dapet Din, tuh kan, lihat nih lelenya gede banget. Mantap betul Mat. Tapi Mat, ini kan udah jam 9 lewat nih, mau jam 10. Bukannya tadi kata Mbak Ipe kamu ada jadwal interview di bengkelnya Pak Haji. Kamu gak buru-buru pulang buat siap-siap gitu?
Alah, males banget aku Din. Lagian aku gak ada minat sama sekali jadi montir bengkel. Nanti badan bau oli, dekil, terus kotor semua. Mending aku cari kerjaan lain aja lah yang lumayan. Gak bikin belepotan baju, biarin aja lah. Pusing aku kalau dipikirin. Haha, aduh, ditawarin kerjaan malah milih-milih kamu mah. Tapi ya terserah kamu. Cuman kalau dilihat-lihat kamu emang punya bakat alami jadi pemancing sejati. Sayang banget nih kalau bakat sehebat gini gak diasah. Hahaha, ikut kejuaraan mancing kayaknya mantep nih, Mat. Wah, bener juga kata kamu Din. Mancing tuh seasik dan senagi ini. Bener-bener bikin lupa sama semua beban hidup dan urusan rumah tangga. Mancing tiap hari aja kalau begini mah ya. Oh. Lihat toh bang, suaminya si Ipe malah asik-asikan mancing dari pagi sampai siang bolong begini. Padahal istrinya setengah mati jalan kaki bawa nampan jualan keliling kampung. Suaminya malah senang-senang, dasar suami nggak tahu dere. Iya juga ya, kasihan banget ya Mbak Ipe. Dapat suami bukannya ngebantu cari nafkah atau cari kerjaan baru, malah nambah beban pikiran. Kayak saya gini dong ya Bu, kerja apa aja yang penting halal. Jualan sayur juga saya sikat. Hah, biarin aja lah bang si Rahmat itu. Nanti kalau beras di rumahnya habis dan tabungannya ludes, paling masak umpan pelet atau cacing tuh buat makan. Hah. Mas, rel pancing yang warna emas mengkilap itu berapa harganya kalau saya ambil sekalian? Yang ini impor Mas, dari Amerika. Harganya 1,5 juta rupiah. Dijamin gak bakal putus atau patah deh. Buat narik ikan patin 10 kilo mah gampang. Narik megalodon juga sanggup ini mah. Paling masnya yang ke bawah sama tuh ikan. Bungkus deh sekarang mas sama joran bahan karbon hitam ini sekalian ya. Kebetulan nanti malam saya mau ikut lomba galatama pancing patin, hadiahnya gede banget, dapat 10 juta. Astagfirullahaladzim, itu kan Rahmat. Dapat uang dari mana dia? Sampai bisa beli joran mahal jutaan begitu. Padahal WP aja tadi pagi pas jualan kue baru cerita uang buat beli bahan kue udah pas-pasan banget. Waduh, ada yang gak beres nih. Siap Mas, ini barangnya sudah siap dipakai. Semoga menang lomba galatama nanti malam ya. Jelas menang dong mas. Kenalin nih Rahmat pemancing kelas berat. Megalodon mah tunduk sama saya. Saya harus sebarin nih gosip ini ke ibu-ibu lain biar tahu rasa si Rahmat itu. Oh, lihat nih Udin, alat tempur baru aku. Biar nanti pas lomba galatama di kolam, semua peserta lain pada kaget dan minder lihat peralatan aku. Anjay, Rahmat, ini kan jualan pancing mahal banget. Aku pernah lihat ada yang review gitu di TikTok, katanya harganya sampai jutaan. Kamu dapat uang dari mana? Uang simpanan istrimu nggak kamu pakai kan, Mat? Jangan gila deh. Ya ampun Udin, kamu tuh nggak paham. Ini namanya investasi modal usaha. Nanti kalau aku menang lomba galatama dapat hadiah 10 juta tuh mantep banget. Nah nanti uang hadiahnya bakal aku kasihin ke IP juga. Jadi anggap aja aku cuma pinjam modal sebentar. Oh, iya juga sih, ada aja ide kamu ya. Aduh, kayak banget ya. Udah nganggur 2 tahun tapi peralatan pancingnya kelas atas yang super mahal. Suami saya aja yang kerjanya manajer di kantor nggak berani beli jualan semahal itu. Dasar laki-laki egois, mau kondo. Maksud ibu apa ngomong nyindir gitu ke saya? Loh, saya kan cuma lagi ngomongin suami saya sendiri, Mas Rahmat. Kos itu yang merasa mendadak ulang kos itu yang mendadak merasa tersindir dan kebakaran jenggot. Hah, kasihan tuh istrinya banting tulang jualan kue sampai badannya bongkok. Dasar laki-laki mau kondo pengangguran gak tau diri.
kamu harus dengerin aku baik-baik. Aku dapat info dari ibu-ibu. Katanya tadi sore Bu Sulastri nggak sengaja lihat Mas Rahmat di toko alat pancing. Hah? Mas Rahmat di toko pancing? Ngapain dia ke sana? Paling cuma ngeliat-liat doang kan? Dia mah nggak punya uang buat beli. Dia bukan cuma ngeliat-ngeliat Ipe. Katanya dia beli peralatan pancing kelas atas yang mahal-mahal gitu. Harganya jutaan lah. Terus Bu Sulastri lihat sendiri. Dia bayar pakai uang 100 ribuan yang diikat banyak gitu. Jutaan? Gak mungkin Santi. Mas Rahmat kan gak pegang uang sebanyak itu. Dia cuma aku kasih uang saku 10.000 sehari buat beli kopi. Paling juga kalau mau mancing aku tambahin 10.000 lagi. Demi Allah, aku ngedengar sendiri Ibu Lasri ngomong gitu ke ibu-ibu yang lain. Aku nggak nuduh lo ya. Daripada kamu ragu dia dapat uang dari mana, coba kamu cek uang tabungan kamu atau uang simpanan kamu gitu. Takutnya kan. Ya Allah San, kok uang simpanan aku tinggal segini? Harusnya ada 2 juta di dalam sini buat bayar kontrakan minggu depan. Ini kenapa cuma sisa lembaran 50.000 satu lembar? Tuh kan, bener apa kata aku. Uang simpanan kamu diambil diem-diem sama si Rahmat, Ipe. Tega banget Mas Rahmat sama aku. Aku rela kerja banting tulang keringetan dari jam 3 subuh sampai malam demi ngumpulin uang bayar kontrakan. Kenapa dia tega ngambil uang itu? Kosong Santi, uang buat bayar kontrakan ini nggak ada. Minggu ini terakhir buat bayar kontrakan yang nunggu ke Pak RT. Aku jadi nggak enak ke Pak RT karena dia udah baik banget ngizinin tinggal gak bayar kontrakan. Tapi semuanya hilang, gak tersisa sedikit pun. Uang usaha jeripayahku hilang. Ipe, kamu yang sabar ya, Ipe. Tarik napas dulu, jangan sampai kamu pingsan di dapur ini. Aku udah berusaha diem dan sabar selama 6 bulan ini Santi. Aku kerja makin keras, tidur cuma 3 jam sehari, bertahan sambil berdoa, berharap dia bakal sadar sendiri. Tapi kenapa dia malah makin tega dan gak punya hati? Kami harus tinggal di mana kalau diusir Pak RT? Udah cukup, kamu nggak boleh diem dan ngelak terus. Kali ini Rahmat bener-bener udah keterlaluan, egois dan ngelunjak. Kamu harus lawan, hadapin dia malam ini juga pas dia pulang mancing. Lihat nih, Mas pulang bawa ikan gurame gede banget dari kolam. Lumayan banget kan buat lauk makan malam kita. Hehehe, akhirnya kita bisa makan enak. Biasanya kan Mas cuma bawa lele-lele kecil. Bohong, tega kamu ya Mas. Kamu kenapa sih malam-malam gini malah marah-marah dan ngelempar barang? Malu-maluin aja. Kamu tanya aku kenapa? Mana uang bayar kontrakan rumah kita yang aku simpen di dalam kaleng ini Mas? Kamu ambil lagi kan? Buat hobi mancing egois sengklek kamu itu 6 bulan aku tahan-tahan sabar. Kamu malah tuli dan makin ngelunjak. Ya aku pinjam sebentar uangnya, kan buat bayar tiket pendaftaran lomba Galatama tadi. Tapi ini kan Mas pulang dapat ikan gurame besar. Ikan gurame sebegitu nggak bisa dipakai bayar sewa kontrakan Mas. Aku banting tulang dari jam 3 subuh. Kamu malah egois poya-poya pakai uang simpanan buat mancing, beli joran mahal sama Galatama apalah itu. Cukup Mas, cukup. Aku capek. Aku lelah lahir batin sama kelakuan kamu. Kamu tuh bener-bener nggak tahu diri ya Rahmat. Ipe sampai kurus kering kayak gini mikirin bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Kamu malah santai-santai mancing bukannya nyari kerjaan. Dengerin aku baik-baik ya Mas. Kalau hari ini kamu gak berubah total, malam ini juga aku bungkus seluruh barang-barangku dan kita cerai. Aku gak sudi punya suami lalai dan egois kayak kamu. Ipe, tolong Ipe, jangan begini. Mas mohon jangan kemasin baju kamu.
Keluar Mas, aku udah capek banget. Aku udah gak mau dengar alasan kamu lagi. Mas minta maaf Ipe, demi Allah Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mas baru sadar betapa jahat dan lalainya Mas selama ini sama kamu. Mas buta Ipe. Mas cuma mikirin hobi dan keegoisan Mas sendiri tanpa peduli kamu yang lagi banting tulang dari subuh sampai kurus kering begini. Selama 2 tahun ini aku selalu berusaha sabar dan percaya sama kamu Mas. Aku kerja dari jam 3 subuh, kedinginan ngaduk adonan, lelah keliling bawa kue, semua demi kita bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi kamu malah tega ngambil uang simpanan keringat aku cuma buat beli alat pancing mahal dan ikut lomba pancing. Kamu mikir gak sih gimana perasaan aku Mas? Masalah Pe. Mas bener-bener bodoh dan gak tahu diri. Tolong kasih Mas kesempatan terakhir. Mas janji malam ini juga Mas bakal lepas hobi mancing itu. Besok pagi Mas bakal langsung ikut Udin kerja jadi tukang angkut barang di gudang. Mas bakal buktiin kalau Mas bisa berubah dan bertanggung jawab sama kamu. Tolong jangan tinggalin Mas Pe. Aku gak butuh janji di mulut Mas. Aku udah terlanjur kecewa berat. Pokoknya buktikan dulu dengan perbuatan kamu. Kalau kamu cuma bohong lagi, detik itu juga aku beneran pergi dari rumah ini. Iya Pe, Mas janji bakal buktiin. Mas bakal kerja keras demi kamu. Tolong maafin Mas ya Pe. Buset dah Rahmat, pelan-pelan, napas dulu napa. Kamu dari pagi angkut kardus puluhan biji, gak ada berhentinya sama sekali. Ini beneran Rahmat teman mancingku yang dulu males-malesan bukan sih? Aku harus berubah total Udin. Aku gak mau kehilangan Ipe dan gak mau terus-terusan jadi suami yang gak berguna. Keringet capekku ini gak ada apa-apanya dibanding penderitaan Ipe 2 tahun banting tulang sendirian. Mantap betul kamu Mot. Jujur aku salut banget sama kamu. Kamu udah ulet dan konsisten kayak gini sekarang mah. Aku yakin rumah tangga kamu pasti bakal jadi harmonis lagi. Kerja bagus Rahmat. Baru beberapa hari kerja tapi rajin dan gesit banget kamu. Pertahankan ya. Kalau kamu terus begini, jenjang karir kamu bakal bagus banget. Siap Pak Mandor, terima kasih banyak Pak. Ipe, ini gaji pertama Mas, semuanya utuh tanpa dipotong sepeser pun buat kamu. Pakai dengan baik ya sayang. Dan ini Mas sudah jual semua peralatan pancing Mas, uangnya ada di dalam amplop itu. Mas bener-bener maaf banget atas kebodohan Mas selama ini ya. Ipe, Mas janji gak akan ngulangin lagi. Mas, aku itu bukannya melarang kamu punya hobi atau pergi mancing. Mancing itu boleh-boleh aja, tapi dilakuin buat hiburan dan di waktu luang. Yang gak boleh itu kalau kamu lalai atas kewajiban utama kamu sebagai kepala keluarga dan ngorbanin uang kebutuhan dapur demi kesenangan pribadi kamu sendiri, Mas. Iya Pe, Mas paham betul sekarang. Mas janji bakal jadi suami yang bertanggung jawab dan menjaga kamu. Gimana rasanya Mot mancing cuma pakai joran bambu butut kayak gini, gak pakai alat-alat mahal jutaan rupiah itu? Jauh lebih tenang dan lega rasanya Udin. Mancing sekarang cuma hiburan singkat aja. Kalau libur kerja, aku bakal mancing setelah semua kebutuhan rumah tangga dan dapurku aman. Wah, Mas Rahmat sekarang kelihatan makin segar, ganteng, dan bertanggung jawab ya. Dengar-dengar kemarin habis beliin Mbak Ipe kalung emas sama mesin cetak kue baru ya. Alhamdulillah Bu, berkat doa dan kerja keras, saya gak mau ngulangin lagi. Nah, kalau begini kan mantap betul. Suami kerja keras cari nafkah, mancing secukupnya buat hiburan. Rumah tangga adem ayem penuh berkah.